Tapi yang lebih penting sih itu dapat relasi, dikenal orang, ketemu dengan pemuda-pemuda perwakilan daerah lain. Itu yang lebih positif banget dan ternyata itu yang aku butuhkan. Yang harus diutamakan jadi seorang Mojang JJK ke depannya, peran penting apa sih yang harus dipegang? Berpengaruh buat masyarakat, khususnya mungkin anak muda. Itu juga penting, pondasi banget. Mental kita percuma kan kalau misalkan kita wawasan pengetahuannya udah ada nih, udah matang, tapi disuruh public speaking ya cas-cus gitu kan, sayang banget, sangat disayangkan. Jadi itu harus dilatih dari sekarang, jangan dilatihnya tuh pas kalian udah kepilih, jangan. Terlambat. Iya. Semuanya, balik lagi sama saya Valdo di sini, dan di sebelah saya sudah ada seorang Mojang JJK Kota Bogor, kabupaten. Kabupaten. Sorry, Mojang JJK Kabupaten Bogor, ya. Namanya Muti. Tuh. Ya, oke. Mungkin di video sebelumnya udah ya. Nah, kalau video sebelumnya kan kita lebih ngebahas soal ininya Muti ya, kontennya. Karena sekarang mungkin kita akan lebih banyak ngebahas tentang Mojangnya. Oke. Karena mungkin ini sesuatu yang jarang diketahui publik ya. Tahu, tapi nggak tahu gimana cara memulainya. Nggak tahu lebih dalam gitu ya. Nggak tahu lebih dalam mulai dari proses. Oh, ini Mojang ya? Kan lu pasti kan awalnya kan kayak nggak tahu. Ya kan? Terus diajak, dikenalin kayak gitu-gitu kan. Terus ya intinya sistem di dalamnya lah, terus ngapain aja, benefit yang lu dapat apa aja. Nah, itu kita bakal tuntas di sini. Gitu dia. Oke, lanjut. Jadi DTR gitu. Lo Mojang masa jabat tahun berapa sampai tahun berapa? 2022 sampai 2024. 2 tahun. Emang semuanya 2 tahun ya? Enggak sih, seharusnya setahun. Kenapa lo 2 tahun, Mut? Bukan aku doang sih, yang sebelumnya juga sama 2 tahun. Ya mungkin ininya kali ya, pemerintahan. Iya. Oke, ngerti. Oke, lu 2 tahun. 2 tahun ngejabat di Mojang JJK Kabupaten Bogor. Kok bisa dibedakan gitu sih, Mut ya? Kan sama-sama Bogor, Mut. Bogor kabupaten sama kota. Iya. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda gitu? Karena kan ada wilayah kota dan kabupaten. Jadi ya memang harusnya berbeda. Pariwisatanya berbeda. Terus mungkin kalau kebudayaannya mungkin masih sama kali ya. Sama-sama budaya Jawa Barat, Sunda. Tapi mungkin ciri khas batik dan juga budayanya tadi itu mungkin ada yang berbeda. Oh, kalau di Lampung itu disebutnya Muli Makanai. Itu sama sih. Sama mungkin kalau di kita di Jawa Barat Mojang JJK. Iya. Setahu gue Muli Makanai itu kayak cuman putra-putri daerah Lampungnya aja nih satu. Udah, setahu gue. Tapi gak tahu ya. Mungkin kalau yang orang Lampung ada juga yang Muli Makanai kabupatennya ya. Karena gue gak terlalu mendalami itu. Malah gue taunya banyak di Mojang ini. Dan katanya Mojang ini tuh gak harus orang Bogor asli ya? Tinggal di Bogor tuh boleh? Boleh. Gak harus orang Bogor, yang penting dia lagi tinggal di Bogor. Agak aneh sih memang. Cuman mungkin paguyuban Mojang JJK ini memberi kesempatan lah. Intinya mah kita yang penting tahu budaya Bogor, adat Bogor kayak gimana. Iya, memahami kembali lagi, mempelajari kembali. Awalnya gimana sih Mut, lu bisa akhirnya terjun ke dunia Mojang nih? Awalnya yang pertama karena aku seneng model kan Bang. Seneng modeling, terus sering ikut lomba fashion show waktu itu. Sejak usia? Enggak sejak usia juga sih. Iya deh, sejak SMK malah. Kan. Sejak SMK di sekolah dulu kan. Iya. Di sekolah, terus pas kuliah di Bogor itu menurut aku banyak banget ruang. Akhirnya aku ikutan tuh kesana kemari. Suara dong. Itu ada yang geser-geser. Maaf. Ikut yang lomba di Bekasi, itu swasta sih yang ngadainnya. Kayak perorangan agensi dari gitu. Situ modeling. Dari situ aku masih merasa belum puas. Karena waktu itu emang manusia ya emang ya. lanjut. Belum pernah juara waktu itu. Kayak pertama 10 besar, 20 besar, mentok-mentok juara tuh juara 3. Dan masih belum jadi yang aku mau gitu kan. Sampai akhirnya
ketemu dah tuh Mojang Jajaka. Emang itu udah diniatkan sih, mau daftar ini. Taunya dari mana? Sosial media. Yang pertama tahu dari sosial media. Terbuka, apa lagi dibuka gitu, Iya. pendaftaran Mojang Jajaka gitu. Karena kan kalau misalkan kita sering scroll per duta-dutaan tuh otomatis duta-duta yang lain juga muncul. Dari rekomendasi gitu ya. Ya dari situ kan, Oke. oh tahu nih ada Moka nih di Kabupaten Bogor kan. Ternyata bukan di Bogor doang kan. Ada di Bekasi juga ada, Bang Po gitu kan. Di Kota Bogor juga ada dan lain-lain. Cuman karena kebetulan aku kabupaten, ya udah deh daftar di kabupaten. Tapi sebelum daftar, sebelumnya dari Cariu juga ada nih yang pernah ikutan. Tapi bukan Moka, Putri Otonomi. Kebetulan tuh kakak kelas aku juga, dia ikutan Putri Putri Otonomi dan juara. Dari situ mulai menggebu-gebu lagi dong motivasinya. Ih dia juga bisa nih dari Cariu, disupport sama kecamatan Cariu. From Cariu to Jabar. Keren. Dan alhamdulillahnya kecamatan Cariu itu mendukung. Dari situ udah tuh aku udah ada keinginan didorong sama pihak kecamatan. Nah itu bisa didorong sama pihak kecamatan, lu ngapain? Lu ngasih tahu? Yang pertama kecamatan, karena udah ada yang juara kan yang tadi yang otonomi. Iya. Nah, dia ada target juga nih mau ngirim yang dari kecamatan Cariu buat di Mojang. Dia tahu ada sih orang kecamatan kenalan aku yang emang tahu kalau aku tuh sering lomba-lomba modeling juga. Masih tahu udah tuh, Mut kamu daftar ini aja ini. Oh iya Kang, aku emang mau daftar. Udah dicocok deh tuh. Terus aku ngasih tahu, Kang ini ada biaya karantina dan lain sebagainya. Oke, ditanggung sama kecamatan gitu. Oh iya. Iya. Kecamatan lain gitu juga nggak sih Mut, kira-kira? Kecamatan siapa? Kecamatan lain? Yang angkatan aku enggak. Cuman Cariu doang alhamdulillah. Dan Cariu tuh yang ngirimin bukan satu doang ya, 3 orang. 2 cowok, 1 lagi aku, itu semuanya ditanggung sama kecamatan. Ih gila, the best banget ya kecamatan Cariu. Pacamatnya keren banget lu mau support gitu. Nah terus Alhamdulillah. lu daftar, proses daftar ini kayak gimana nih Mut? Ya yang pertama kan daftar berkas dulu dong. Kita siapin persyaratan ya pas foto, terus isi data diri, identitas. Baru nanti ada audisi yang kita harus ke lokasi. Datang audisi lokasi biasa lah ya, itu kayak biasa, Indonesia Mencari Bakat gitu-gitu atau kayak Indonesian Idol gitu-gitu ya. Ada wawancara, ada unjuk bakat, terus ada perkenalan di depan orang-orang, ada tes juga deh kalau gak salah. Terus apa? Wawasan pengetahuan seputar Kabupaten Bogor. Terus langsung diumumin udah tinggi badan sama berat badan sih itu. Oh di hari yang sama diumuminnya? Di hari yang sama. Oke, masuk selamat Muti lolos ke proses? Jadi finalis. Oh, langsung jadi finalis? Iya, waktu itu langsung diambil 10 besar. Bentar, kan cewek Mojang Jajaka itu kan cewek cowok kan? 10 cowok, 10 cewek gitu. Jadi 5 pasang? Enggak, 10 pasang. Oh iya, sorry. Iya kan 10 orang. Ya sorry. Jadi 10 pasangan. Nah, itu proses pemilihan antara elu dan yang lainnya, yang cowok ini kamu sama ini nih. Itu gimana? Masing-masing. Bukan sepasang-sepasang. Pas kita audisi kita berdiri sendiri-sendiri. Iya, lu sendiri-sendiri nih. Tapi terus nah masuk nih lolos kan. Lu ada 10 ceweknya. Ini ada 10 cowok lagi nih. terus dipasangin. Ini proses pemasangannya kayak gimana? Waktu itu sesuai tinggi badan dipasanginnya. Jadi kita semua merem saling ngebelakangin, terus tiba-tiba wah udah ada gitu. Syaratnya itu? Enggak juga sih, itu bukan persyaratan. Mungkin tinggi badan jadi salah satu ya. Jangan sampai salah, tapi persyaratan yang paling utama mah wawasan pengetahuan, bakat. Ya pasti itu kan karena itu semua sudah lolos akhirnya. Kalau buat jadi pasangannya nih. Iya, buat jadi pasangannya maksudnya. Itu kan pasangan nggak netep Bang, itu cuma buat selama karantina. Iya, gue ngerti maksudnya. Sampai gue ngerti. Maksudnya, berarti itu hanya untuk kebutuhan visual. Iya, waktu itu. Tapi kan proses menangnya adalah bergantung antara lu berdua kan nantinya kan? Enggak, per orang. Per orang lagi nanti selama karantina, meskipun kita udah punya pasangan, ya kita tetap bersaing ya masing-masing. Kan nggak mungkin aku sama pasangan aku yang cowok bersaing. Ya beda lah, yang Mojang bersaingnya sama Mojang lagi. Yang Jajaka sama Jajaka lagi tuh, gimana?
Oh berarti gue kira karena lu udah udah berpasang-pasangan, sepasangan, oh, enggak. lu akhirnya sepasang Mojang Jajaka ini nih melawan Mojang Jajaka lain enggak. untuk saling beradu Lu argumen. juga ngadu hayam, enggak gitu. enggak kayak gitu. Cuman emang chemistry antara pasangan itu dinilai. Nah itu gimana cara ngebangun chemistry itu? Kalau aku banyak ngobrol, lebih ke mungkin kan ada catwalk juga kan, kita berpasang-pasangan. Nah, gimana nih eye kontaknya matching gak gitu kan? Terus pakaiannya itu juga dilihat kayak gitu. Terus kalau misalkan pasangan, biasanya yang perempuan tuh kan lebih ribet ya bang, entah pakaiannya atau heelsnya itu si jajakannya itu inget gak nih sama pasangannya, ngebantu gak gitu? Atau cuman ngebiarin, ngeliatin aja nggak ngebantu, itu ada. Apakah harus ngebangun chemistry dan kedekatan emosional di luar kompetisi untuk membangun itu semua? Atau ada yang kayak gitu? Enggak, karena kan sebelum kompetisinya kan belum pada kenal ya. Iya kan kenal nih. Jadi selama karantina aja. Nah nanti setelah beres, setelah grand final itu ya udah jadi temen semuanya. Oh, tapi ada cerita kayak kisah cinta gitu, cinta gitu ada nggak sih? Gak tau ya, kayaknya sih ada, cuma kebanyakan Mojang Jajaka udah pada punya pasangan. Nah itu udah punya pasangan. Itu termasuk lu kan? Termasuk lu kan? Kalau gua daftar Mojang Jajaka bisa-bisa nih tantrum nih, ngamuk-ngamuk nih ya kan yang di rumah ya kan ngamuk-ngamuk. Banyak sih. Nah ini gimana mood maintenance ini mood kayak gimana mulainya? Oh, ngasih tahu dia gitu ya. Iya ngasih tahu kayak udah selama penugasan aja. Iya kayak gitu. Alhamdulillah sih sama sih. Pacar aku juga awal-awalnya gitu. Dia kan di situ kan aku gandengan kan. Emang udah bukan persyaratan ya, mungkin udah ketentuannya kayak gitu kali ya, kalau misalkan berpasang-pasangan saat kita berjalan dan lain sebagainya itu berdekatan. Itu emang bikin jealous sih. Nah dia awalnya tantrum, cuman aku kasih tahu enggak kok, tidak ada hubungan apa-apa, ini secara profesional aja. Kayak gitu. Iya pasti ada ribut-ributnya ya. Ya ada sih, cuman mau gimana lagi, harus mengerti dong selama lu catwalk kan mengining gandeng tangan dia gitu kan ya? Dengan mesranya gitu kan ya, nggak dengan mesra sih dengan mesra mah tegang. dengan dekatnya dengan jarak yang dekat lah ya. Terus coba. Awas tuh. Nah berarti ada kemungkinan ini dong Mut. Ketika lu berpasangan dengan misalnya siapa nih? Dengan Yanto misalnya. Ini jajakan namanya Yanto ya kan. Lu ketika menang itu bisa jadi si Yadi ternyata yang menang. Lu tuh bisa kayak gitu? Bisa kayak gitu. Malah pasangan aku selama karantina kan ada yang namanya apa Hodi? Gimana sih? Bukan, Kang Yoga. Aku selama karantina sama Kang Yoga tuh dapat chemistry-nya juga udah dapat banget. Tapi yang juara satu kan aku, alhamdulillahnya. Yang juara satu dari jajakannya itu Kang Ganial. Gitu. Jadi aku pasangan setelah karantina, pasangan juaranya beda lagi. Berarti kalau gitu per 10, habis 10 besar apa 8 besar, 9 besar gitu nggak? Habis 10 ada 5. Habis 10, 5, di 5 besar beda lagi dong berarti? Beda lagi, tapi di 5 besar enggak dipasang-pasangin. Dipasang-pasanginnya pas udah plek ketiplek ketahuan nih juara 1, 2, 3 sama atribut gitu. Atribut itu apa? Ya kayak ada yang atribut kawes gandes. Apa tuh? Lues. Yang apa lagi tuh? Yang mungkin si perempuannya itu perempuan banget gitu loh. Aduh gitulah pokoknya. Terus ada juga yang berbakat. Itu kan sepasang. Mojang Jajaka berbakat ada. Terus juga ada yang atribut yang duta anti narkoba, yang gitu ada. Oh, dan berarti ada duta Mojang, ada Mojang Jajakanya, ada yang itu dipilih dari 10 besar itu kah atau dari 5 besar itu? Dari 10. Dari 10 berarti udah keluar semua berarti kayak ini duta kesehatan ini, duta kopi ini. Enggak ada. Di Bogor ada tau duta kopi apa? Cuma beda lagi kali penyelenggaranya. Oh, gue kira sama semua duta sama. Beda. Ada teman gue jadi duta kopi, dia ngapain gue bilang duta kopi ya? Tapi ya udahlah ya kayak gitu acara orang gitu kan. Ya udah, terus juara. Nah, itu proses menuju menjadi seorang juara Mojang Jajaka Kabupaten Bogor. Lu masih ingat nggak total peserta tuh dari berapa orang? Sekitar 100.
Banyak ya? Ini dari audisi ya. Ini dari audisi, Ada audisi iya. disaring langsung 10 tuh. Iya, Banyak. Malah aku mikirnya kayak daftar CPNS ya banyak juga ya? ih, real asli banyak banget. Ya maklum lah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor kan banyak. Ada puluhan kecamatan. Wah, Yang dari mana-mana juga ada. dari Magelang. Beda-beda. Maaf. Kirain sama. Nah, menjadi seorang mojang itu kan bukan hanya soal penampilan ya? Ya kan? Menurut seorang Muti nih, menjadi seorang mojang itu, mojang jejaka ya khususnya, menjadi seorang mojang jejaka itu apa sih yang harus diutamakan jadi seorang mojang jejaka ke depannya? Peran penting apa sih yang harus dipegang? Berpengaruh buat masyarakat, khususnya mungkin anak muda. Bentar, berpengaruh untuk masyarakat. Maksudnya gimana? Berpengaruh gimana? Bisa memberikan dampak positif lah. Enggak, kalian kan mojang, duta wisata. Iya, maksudnya secara personal mungkin ya ada yang orang biasa lah, bukan influencer, bukan content creator, bukan yang aktif di sosial media kayak gitu kan, cuman aktif di organisasi kayak gitu-gitulah misalnya ya kan, cuman suka tampil, ada yang kayak gitu-gitu mungkin kan. Gimana cara memberikan efek dan berdampak ke masyarakatnya itu? Kita dituntut sih lebih tepatnya. Kalau misalkan kita nggak aktif di sosmednya, wayahna harus aktif. Kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk kegiatan sosialnya kan ada paguyuban juga kan. Nah kita bareng-bareng sama paguyuban. Ada kegiatan khusus nggak yang kalian? Oke, Mojang Jejaka periode tahun ini adalah Muti dan Kang Ganial. Silakan kalian tentukan bikin program. Iya bikin kayak gitu. Kalau yang pas angkatan aku tuh kita ada program kayak mempromosikan wisata tapi dikemas dengan konten. Terus ada juga kalau misalkan yang momen Idul Adha ya mau kabar kurban. Kayak gitu-gitu juga sama. Itu kepanitiaannya dari? Kita. Kak. Oh, tapi kepala pelaksananya kalian berdua. Kita yang ngelaksanain, kita yang terjun langsung juga. Itu yang 10 besar itu jadi panitianya itu berarti? Oh, gue kira tuh karena lu pada udah jadi mojang dan udah jadi duta gitu ya. Jadi kayak terima beres gitu ya. Kayak ini gue punya program, gue punya konsep. Silakan kita bentuk tim Mojang Jejaka yang lain, maksudnya di luar duta dan kalian gitu ya, yang 10 orang ini. Ada kru gitu loh emang yang yang ngebantu. Ada sistem organisasinya itu yang memang harus yang ngebantu event-event kalian kayak gitu. Ada nggak kayak gitu-gitu? Enggak sih, kita kan paguyuban, di paguyuban aja paling. Oh, paguyuban itu gimana sih sistemnya? Gue nggak tahu dah. Paguyuban tuh sama kayak organisasi. Paguyuban Mojang Jejaka Kabupaten Bogor kan ada ketuanya dan lain-lain sebagainya, itu dari tahun-tahun sebelumnya udah senior. Tapi lu kan Mojang Jejaka maksudnya. Lu kan mojangnya, ibarat kata lu tuh ininya apa? Iyalah, ikonnya lah berdua gitu kan. Masa lu ikut terjun juga sih kepanitiaan gitu-gitu? Justru harus. Yang menurut aku ya itu sebagai tekanan sih buat yang juara 1 itu harus yang lebih aktif, lebih mau berkegiatan sosial, yang lebih mau capek. Menurut aku sih. Oh, memang harus ada jiwa-jiwa sosial ya? Gak bisa berarti gue daftar mojang bro ya? Gak bisa kita cuma duduk cantik doang, itu gak bisa. Iya, gue kira tuh gitu. Orang lihatnya gitu kan ya, cuma udah buat duduk manis, cantik enggak. Kalau yang kayak acara-acara lo yang diundang-undang ngisi-ngisi gitu-gitu? Kalau itu sendiri? Ya dibantu sama dinas mungkin bantu transport. Kalau misalkan butuh baju kan harus kapal kan, itu dibantu sama dinas gitu. Dinas tetap ngebantu, tapi kita datang ke sana ya sendiri, berpasangan. Kayak gitu, tetap nggak dilepas kok, tetap dibantu sama dinas, enaknya tuh gitu. Oke. Nah tadi kan bicara program-program ya, berarti program-program itu semua dananya disupport? Ada yang enggak sih. Oh iya, kaget gue dengernya. Ada. Lu harus nyari sponsor? Iya, harus nyari sponsor tetap. Karena kan gak semua anggaran pemerintah buat Mojang Jejaka. Iya, gue ngerti. Semua anggaran pemerintah pasti gak buat Mojang Jejaka. Kita tetap harus nyari sponsor. Cuman kan pihak dinas juga membantu nyari sponsornya itu. Dia ada kenalan nih sama UMKM ini, dia di bidang fashion atau di bidang makanan. Ya udah, kita pihak mukanya yang menghubungi mereka gitu. Atas rekomendasi gitu ya. Pihak dinas. Atau pihak paguyuban. Oh gitu. Semua kayaknya gitu, duta-duta juga deh bang. Gak tahu gue kan bukan duta ya, gue kan gak ikut gitu-gituan ya. Nah kalau kayak gitu, lu digaji gak sih kayak gitu-gitu? Enggak ya? Cuman kalau ada penugasan ya dapet. Ada transport, makan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Berarti
Wah, iya gue baru ngeh lagi kalau kayak gitu caranya. Oh, dunianya kayak gitu. Terus apa dong Mut yang ngebuat apa ya? Mungkin bisa dibilang dampak positif yang bisa lo terima lah. Dari Mojang. Iya, setelah itu apa? Justru aku ngerasa mesat ngepung luhurnya pas Ngepung leher apa? lagu-lagu itu lagu. Tuh, lagu itu nyahuan ya udahlah. Ya udah ya, maksudnya jangan pakai bahasa Inggris. Iya. Itu gue gak ngerti. Aku ngerasa diri aku melesatnya itu pas di Mojang, Bang, lebih berkembang dan lain sebagainya itu pas di Mojang. Karena jujur aku nggak tahu ya kalau di Mojang tuh ternyata selama penugasan itu kita dapat uang gitu kan, dapat transport. Aku mikirnya ya udah nggak dapat, cuma dapat ya kenalan, relasi, pengalaman dan lain sebagainya. Tapi dapat itu juga. Tapi yang lebih penting sih itu dapat relasi, dikenal orang, ketemu dengan pemuda-pemuda perwakilan daerah lain. Itu yang lebih positif banget dan ternyata itu yang aku butuhkan. Berarti menjadi seorang Mojang itu juga harus mengenal budaya Bogor, khususnya kabupaten. Bener-bener mengenal sampai ke tokoh-tokohnya nggak sih Mut? Enggak juga sih. Sejauh mana pengenalan? Nih kalau gue mau jadi seorang Mojang nih, dan gue mau daftar Mojang Jejaka ya. Gue misalnya pengen daftar. Menurut lu gue harus belajar tentang Bogor sejauh mana? Karena kan kita Mojang Jejaka ruang lingkupnya pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Ya 3 bidang itu aja. Pariwisatanya minimal kita ketahui. Curug Ciherang di mana kayak gitu. Terus budaya Kabupaten Bogor, Sunda lah ya. Itu kayak gimana, ekonomi kreatifnya apa aja. Dan lu tahu semua itu? Enggak semua juga sih, beberapa tahu. Sejarah kebun raya Bogor lu gimana? Beda tuh kebun raya Bogor. Oh iya. Beda. Kota. Oh iya. Berarti lo harus Kan yang kayak gitu mah Bang bisa kita pelajari perlahan kan selama menjabat dan lain sebagainya. Jadi gak harus plek ketiplek langsung. usia berapa sih kalau yang mau jadi seorang Mojang Jejaka mentoknya maksimal? 23. Udah lewat Udah guys. bisa. Soalnya yang juaranya di kabupaten atau kota itu nanti diaduin lagi kali ya di Jawa Barat. Lo ikut gak itu sempet? Ikut 2023. Sempet kan? Berarti lo adalah delegasi. Kalau yang namanya delegasi otomatis kan berarti diakomodasi. Ya kan? Diakomodasi. Nah, lu kan tadi kan bicaranya kan ketika Mojang Jejaka, pendaftaran jadi Mojang Jejaka Kabupaten, itu kan lu berpasang-pasangan. Dikirim dong nih ke Jawa Barat. Sepasang nih. Ya kan? Sepasang. Ketika lu dikirim ke Jawa Barat, apakah lu akan bercerai dengan pasangan lu ini? Bercerai lagi. Oh. Jadi pas di Jawa Barat ya udah kita aku audisinya sesama Mojang lagi, yang Jejaka yang Mojang gitu. Pasangannya beda lagi. Itu langsung dari 10 besar juga tetap? Apanya? Yang di Jawa Baratnya? Ketika di Jawa Barat kemarin? Enggak, semua kabupaten kota se-Jawa Barat. Berarti berapa orang tuh? Berapa pasangan? Ininya doang, yang juara satunya Iya, aja. berarti berapa pasangan tuh? Kemarin? Hitung aja. Kemarin tuh enggak semuanya ngirimin sih, 40 kecamatan enggak. 40 kecamatan? Enggak semua. 40 kecamatan. 40 ini kabupaten kota? Kabupaten kota di Jawa Barat enggak semua mengirimkan. Ada beberapa doang. Banyak berapa ya, udah lupa lagi. Itu proses seleksinya apa langsung 10 besar? Enggak seleksi kalau itu. Langsung. Jadi perwakilan tiap kabupaten kota itu udah langsung resmi jadi Mojang Jejaka Jawa Barat. Iya nih. Finalis. Langsung jadi finalis nih. Dan langsung ditentukan. Kamu juaranya langsung hari itu juga? Enggak, karantina lagi sama. Berapa lama? Waktu itu 3 hari karantina yang nginepnya. Kan ada pra-karantina juga yang secara online. Itu untuk edukasi dan lain sebagainya gitu sama kan. ada unjuk bakat. Lu bakat apa sih? Kayaknya waktu itu kayaknya sempat konsultasi sama kita ya? Iya. Bakat apa di kantor gitu ya? Kang saya mau tampil nih bang. Gitu. Bakat apa ya kata lu ya? Waktu itu jadi bakat apa sih? Aku drama musikal. Sama pasangan aku, dari kabupaten. Dia kan bisa nyanyi juga tuh. Jadi dia yang rada-rada nyanyinya, aku yang drama-dramanya acting gitu. Bisa lah seutik mah gitu. Berdua sama Arin ya gitu. Kalau salah ya konsultan nanya ke kita. Kita mau unjuk bakat di nanti mau Jejaka Jabar ngapain ya gitu. Ya nggak tahu kenapa nanya ke gua. Gua kan nggak ada apa-apa ya. Jadi kayak gini nyanyi drama ya. Nah itu proses penilaiannya gimana Mut? Edukasi tentang Jawa Barat berarti lebih lebar lagi berarti ya? Ya pengetahuannya jadi seputar pariwisata di Jawa Barat. Terus itu kan banyak Mut, di Garut ada di Cimahi gitu-gitu Mut. Lu harus
Siap Ya, dong mau tapi tahu. setidaknya kan kita kan, aku kan membawa Kabupaten Bogor ya, itu yang lebih diperdalami lagi. Tentang Kabupaten Bogor nih Tentang berarti ya. Kabupaten Bogornya. Oh. Yang lain juga gitu, ya misalkan yang Depok, yang Bekasi semuanya sama. Dari asal daerah merekanya yang diperdalami lagi buat dibawa ke Jawa Barat. Dan waktu itu aku juga sama pasangan aku bawa program. Tapi masing-masing gitu. Iya, programnya masing-masing. Program lu apa waktu itu? Digitalisasi UMKM. Oke, jadi kayak Ya ini kan? support UMKM lah ya. Kalau ini pasangan lu? Moka Ulin apa Moka Ameng gitu, lupa lagi aku. Apa itu? Dia lebih ke ngontenin wisata-wisata. Tapi dikemas kalau nggak salah dengan mobil keliling gitu deh bang, kayak perpustakaan keliling. Gimana? Ada perpustakaan keliling, ada kayak mobil keliling. Kayak mobil keliling gitu, tapi diisinya oleh Moka. Memperkenalkan budaya-budaya pariwisata yang di Kabupaten Bogor. Oh. Iya, lupa lagi sih. Pokoknya kurang lebih kayak Tapi gitu. pas jadi juara nih, ini antara jadi juara Moka ya. Juara Moka Kabupaten itu kemarin itu dapat ini nggak sih Mut? Gitu. Nah, ini dapat. Dapat. Harus ya ditayangin. Enggak usah. Dapat ya, dapat. Alhamdulillah ada. Ketika dikirim dapat walaupun kalah. Dapat. Bukan kalah sih bahasanya. Bukan kalah sih ya, emang udah jadi yang terbaik kan. Iya. Cuman maksudnya bukan yang duta, bukan mojang. Ini. Ya gelar bukan gelar mojang Jabarnya ya. Bukan gak dapat juara 1 2 3 dan Iya. Tetap dikasih kok. Dikasih. Dan transport, terus biaya karantina dan lain sebagainya juga sama pihak dinas. Oh dikasih. Disupport lah. Oh gitu. Nah berarti Mut, lu pernah kan tadi kan bicara tuntutan ya? Kan ada tuntutan tadi kan ya? Ada program yang gak jalan gak sih Mut? Ada kok. Itu gimana tuh dari respon dari sananya? Dari dinasnya mereka lebih memaklumi kali ya, mungkin karena kita juga sebenarnya anak-anak muda yang masih butuh dibimbing dan lain sebagainya. Cuman jangan sampai bener-bener selama masa jabatan satu pun program gak ada yang jalan, ya itu mah kebangetan banget sih ya. Minimal ada satu lah yang berjalan meskipun nggak konsisten tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, tapi setidaknya ada gitu. Emang program lu itu harusnya itu berjalan lancar gak menurut lu kemarin? Lancar tapi kurang, kekeluargaannya masih kurang gitu. Maksudnya kan dari 10 orang itu tuh yang nggak semuanya ikut. Harusnya ikut semua. Pengennya, cuman kan balik lagi mereka punya kesibukan dan lain sebagainya. Lu kan sebagai mojang jajaka, maksudnya kan berarti kan lu sebagai ibarat kata tuh kalau di catur tuh raja dan ratunya lah yang ngelit mereka gitu kan, berarti kan ya harusnya kan ya. Nah itu gimana Mut ininya Mut? Maksudnya menyatukan merekanya? Kalau di kabupaten sih nggak kayak gitu sih bang, kita nggak mainannya yang ratu sama raja harus ngeiniin yang lain-lain, enggak, kita bareng-bareng diskusi. Meskipun aku juara satunya, tapi tetap ada ketua angkatan dan itu yang bukan dari juara satu. Yang jadi ketuanya tuh gitu. Gue kira karena lu berdua juara satu, lu berdua yang jadi ketua ininya, ibarat kata yang ngelit yang lain-lainnya. Kan lu yang punya program gue mikirnya. Bareng-bareng, kan program juga dibikin bareng-bareng. Enggak, usulan program dari? Semuanya. Kita diskusi dulu, kayak guys kita harus ada bikin program nih, diskusi berarti. Sumpah di benak gue tuh ya, gara-gara lu tuh Mojang dan Jajaka berdua nih, juara satu nih. Berarti lu tuh yang mengepalai semuanya gitu tau? Enggak kok, enggak. Kita semuanya bareng-bareng alhamdulillah. Oh enggak kayak gitu berarti? Enggak kayak gitu. Terus di Mojang Jajaka juga ada Abah Ambu. Abah Ambu itu apa? Ibu bapak. Yang lebih tua, siapa yang paling tua di antara kita, jadi Abah dan Ambu gitu. Dia selama karantina tuh si Abah Ambu tuh yang justru yang harus lebih mengayomi, merangkul finalis-finalis yang lain. Kita kalau ada apa-apa ke Abah Ambu gitu. Mau jajan? Enggak juga. Oh kirain bisa kayak gitu. Nah sekarang udah beres ya? Alhamdulillah. Udah beres dari Mojang Jajaka Kabupaten. Itu proses pelepasannya gimana sih kemarin? Ya pas grand final pemilihan yang selanjutnya tahun 2024.
2024. Iya. Iya, 2024. Berarti lu udah setahun ya ini ya, enggak ini ya. Oke. Ada sumpah ikrar gitu nggak pas pertama Oh kali? iya, ada MOU-nya kita tanda tangan. MOU. Tapi nggak disebutin, hanya tanda tangan dan dibacain pas karantina. Oh gitu. Ada. Iya. Cap mata. Nah, lu kan udah lulus nih Mut ya? Aduh, lulus lagi, kok udah lulus sih bahasanya ya? Udah lengser. Udah lengser, dilengserkan kan lu ya? Apa gimana? Ya, sudah habis. Sudah lah habis ya, masa sudah habis ya. jabatannya. Sorry. Jadi ketika lu sudah habis masa jabatan lu, kan kalau di organisasi itu kan masih suka ada demisioner gitu nggak sih? Ya kan suka ada grup-grup kayak abang-abangan kampus yang abang-abangan organisasi yang biasanya apa sih? Senior. Suka ngasih insight ke juniornya yang sekarang masih menjabat. Lu tuh masuk ke grup-grup gitu gak sih? Ada gak sih grup? Ada. Dari Mojang Jejaka pertama nih. Tapi kalau yang pure grup dari paguyuban yang pertama tuh gak ada sih grupnya. Belum ada. Tapi grup keluarga besar Mojang Jejaka dari sepuh-sepuh tuh ada. Belum ada. Belum dibikin kalau yang Kabupaten Bogor. Soalnya sekarang kita baru mau pemilihan lagi. Ketua dan lain sebagainya mau diurus lagi lah pengurusnya. Ya masalah internal lah. Nah, Dapur. Oke. Lu masih ikut terjun nggak? Kan baru tahun kemarin gitu pas pelepasan lu masih ikut terjun nggak sih Mut, Masih. untuk Kalau ada penugasan masih. ngapain kan lu udah ini? Semisal dari angkatan yang baru tuh gak ada yang bisa. Ya lumayan dikirimin. Yang angkatan sebelumnya. Yang udah lengser. Ngapain? Gimana maksudnya? Ya misalkan ada penugasan. Contoh penugasannya apa nih? Kayak kemarin tuh ngejuri fashion show di Dwi Dharma. Kebetulan Mojangnya yang angkatan sebelumnya, angkatan Sekarang masih yang hadut, yang masih fresh banget, itu dia lagi berhalangan gitu. Oke. Nah dari pihak dinas ke aku lah gitu. Jadi aku menggantikan. Kenapa harus ke lu? Ya mungkin karena yang juara satunya dulu diprioritaskan. Oh, maksudnya ke periode sebelumnya dulu, baru Itu ntar. juga, tapi enggak yang sebelumnya banget. Yang masih fresh juga demisionernya. Oh. Gimana? Biarnya. Enggak, gue baru nge akhirnya ternyata begitu sistem permojangan itu. Selama jadi mojang hampir 2 tahun ada yang paling berkesan gak, Mat? Banyak. Itu yang penugasan ke luar Satu kota. deh. Waktu penugasan ke Solo. Ngapain? Itu kan mewakili Kabupaten Bogor. Buat Di acara. Aduh lupa. Mojang lagi Jejaka lagi. Solo. Bukan. Acaranya nasional gitu deh. Jadi semua kabupaten kota itu mengirimkan. Bahkan Provinsi Jawa Barat juga ada yang mewakili. Itu kayaknya acara nasional deh. Aku lupa lagi. Waktu itu di Solo tapi itu berkesan sih karena seru. Kenal sama putra-putri daerah lain. Iya, itu sih Gitu. seru. Itu jadi kita nambah relasi lagi Bang. Bener, Terus dilirik brand juga kan kalau kayak gitu. Iya, Makin iya, banyak yang meliriknya tuh. Selama proses lu menjadi seorang mojang ya. Mojang berarti kalau cewek mojang ya. Ada nggak sih sosok satu orang yang sangat-sangat apa namanya ngebikin lu nyaman banget di situ selama proses karantina lah atau Mojangnya apa gimana? ya apapun lah pokoknya seseorang lah dalam fase dimana lu menjadi seorang mojang jejaka dari kompetisi dari lu ini sampai lu selesai mungkin ada nggak satu sahabat lu selama di mojang yang dekat banget Sampai sekarang? sampai sekarang? Oh ada. Yang pertama emang dari teman-teman Mojangnya tuh. Yang pasangan juara 1, terus teman-teman yang perempuan juga tuh ada tuh. Sekarang dia kalau kemarin dia sebagai apa? Mut? Apanya? Pas di mojangnya dia kemarin sebagai apa? Oh juaranya. Enggak, itu kan kata lu kan ada kan satu orang sahabat gitu kan. Gimana yang sahabatnya tapi pas udah di Mojang atau sebelum? Ya ketika jadi mojang. Oh dia jadi dapat atribut Sebagai? KWS Gandes. Oke, ini kita panggilkan sahabat Muti KWS Gandes. Gak ada. Langsung banget begitu. Itu kenapa aku bilang sahabat. Yang pertama selama karantina tuh kan kita pasti ada yang namanya sedih dan lain sebagainya tuh kita saling curhat. Disitulah mungkin jadi kedekatannya kebangun. Ya. Sebagai seorang yang masih muda lah ya, lu kan lebih, gue lebih muda sih sebenarnya dari lu. Oh ya? Ya, sebenarnya kita sama generasi muda lah ya. Apa sih yang ngedorong seorang anak muda sekarang gitu ya, yang bisa ngedorong anak muda sekarang untuk bisa lebih aware sama budaya daerah mereka sendiri gitu? Oh gimana gitu ya biar Iya, mereka gimana ya? lebih
biar lebih memperhatikan memperhatikan khususnya minimal ya daerah mereka sendiri lah gitu. Ya kalau menurut aku sih yang pertama harus kenalan dulu sama budayanya itu sendiri. Ya misalkan kayak aku nih dari Cariu kan, asalnya Kecamatan Cariu, tahu dulu di Cariu tuh wisatanya ada apa aja gitu kan. Terus bahasa di Cariu tuh Sundanya kayak gimana, kan pasti beda dong Sunda Cariu sama Sunda Cibinong. Nah itu dikenalin terlebih dahulu. Kita Emang apa sih melakukan pendekatan kasar. Oh, Kalau menurut aku ya Sunda Bogor tuh kan emang kasar bang. gue nggak tahu sih, gue nggak ngerasa. Iya. Gue menurut gue ya, gue bukan gimana nih ya. Tapi yang jelas menurut gue ketika ada orang Bogor, orang manapun ngomong Sunda, menurut gue tuh udah halus. Oh iya, ya Allah coba mangkat ke Bandung, ke daerah-daerah yang lebih Karena pedalaman itu logatnya tuh menurut gue udah lembut. cuma Aing teh, logatnya misalnya gitu. gitu, aing teh, itu menurut gue kayak oh lembut banget nih orang ngomong gitu. Aing teh tuh kasar. Iya memang iya. Akhirnya gue tahu kan, gue udah 7 tahun di Bogor nih. Akhirnya gue, ternyata tuh kasar. Gue kira tuh kayak udah yang paling lembutnya gitu loh. Karena buat gue sebagai orang Sumatera, nggak bisa bro. Kita ngomong kalau nada nggak di 180 oktav tuh kayaknya itu belum kedengeran di kuping orang kayak gitu. Harus Beda banget. iya harus nada tinggi gitu kan itu. Makanya ketika ke Bogor, kayaknya udah lembut-lembut aja semuanya gitu. Ya, makanya itu culture shock gue. Kalau lu disuruh menyebutkan 3 kata, enggak deh, 300 kata deh. Astagfirullahaladzim. Kedikitan 3 kata nggak seru. 3 kata untuk Kabupaten Bogor. Asri, berbudaya, nyaman. Kirain beriman tadi, terakhir ada beriman ya kan. Karena kan slogannya apa Bogor beriman ya. Bogor beriman tuh kota apa kabupaten ya? Kabupaten, Bogor Tegar Beriman. Bogor Tegar Beriman ya. Tahu nggak sih slogan itu kenapa bisa muncul sih? Gue mau nanya dong. Nggak tahu ya. Tahu lagi udah gimana? Pelajaran terbesar yang lu dapat selama jadi mojang jejak apa, Mut? Yang nggak lu dapat mungkin di luar permodelan lu mungkin ada nggak? Yang pertama dapat relasi baru, khususnya di dunia pemerintahan dan di dunia pariwisata itu sendiri. Yang kedua, jadi lebih peduli lagi terhadap pariwisata, terhadap UMKM dan juga mempelajari lebih dalam ekonomi kreatifnya. Kan konten kreator tuh itu masuknya ekonomi kreatif. Ini juga ekonomi kreatif. Iya sih. Ya jadi lebih aware lagi gitu bang. Oh ternyata secara tidak sadar budaya tuh ada loh di sekeliling kita, di kehidupan kita meskipun itu kecil gitu. Kalau Kota Bogor punya Reka Bogor, tau nggak Reka Bogor? Reka Bogor, kalau Kota Bogor ya, Kota Bogor itu setahu gue punya namanya penggerak ekonomi kreatifnya, disebutnya namanya Reka Bogor. Markasnya di BCC, Bogor Creative Center waktu itu, cuman sekarang nggak tahu pindah kemana. Nah kalau kabupaten ada nggak kayak gitu-gitunya? Biasanya ada komunitas-komunitasnya. Iya, itu kan semacam komunitas penggerak, tapi dia biasanya di bawah naungan dari ininya, di bawah naungan dari apa? Pemerintah. Dari kedinasan dari pemerintahnya kayak gitu. Ada deh kayaknya. Ada ya? Tahu nggak kira-kira apa namanya? Ini dia kita panggilkan kalau ada. Enggak lagi. Enggak ada. Oke, kita nggak usah kita panggilkan. Apa itu? Oke, lanjut ya. Gue nggak ngeh tadi. Mut, gue mau nanya satu hal, Mut. Selama lu menjadi seorang mojang jejak, kan lu kan pariwisata, lu kan dari tadi kan banyak pariwisata gitu. Ada nggak sih satu daerah di Bogor nih yang orang tuh nggak banyak tahu, tapi lu kalau ke sana itu lu jadi tahu. Saya bingung ya. Maksudnya ketika lu ke sana, wah ternyata ini harus banyak nih, semua orang harus tahu sih ini kayak gitu-gitu. Dari segi pariwisatanya banyak. Kalau yang di puncak-puncak mungkin udah pada tahu kali ya. Ini kita berbicara di Bogor Timur deh, daerah aku dulu. Itu ada Kawah Cariu. Bukan. Jadi refleks soalnya. Sekarang Kaget gue kalau ada. Khususnya di desa aku tuh, di desa Bantar Kuning tuh sekarang tuh ada sawah, kampung sawah yang bagus banget pemandangannya. Menurut aku itu wajib dikunjungi sih. Itu kalau yang di Bogor Timur, di daerah aku pribadi di Cariu. Tapi kalau misalkan di kabupaten sendiri, mungkin ada yang belum tahu kali ya, kampung wisata adat Uruk kalau gak salah itu di Sukajaya. Kampung wisata adat. Iya pokoknya kampung adat khas Kabupaten Bogor. Apa namanya tadi? Kampung Uruk. Uruk. Kalau nggak salah itu di Sukajaya ya. Tuh ini.
Itu gimana Ya, tuh? pokoknya nanti kita searching deh. Itu gimana? Itu gimana? Ya, di situ lebih mendalami soal kebudayaannya. Masih ini banget, dalam banget lah budaya-budayanya di situ. Jadi kalau misalkan Bang Edo nih yang dari Lampung penasaran budaya Sunda kayak gimana, ayo datang ke sana gitu. Kampung Huruk. Kampung Uruk. Uruk. Itu daerah mana sih itu? Kampung wisata Uruk. Bogor mana? Di Sukajaya. Sukajaya itu mana Sukajaya? Duh, Dari bengkel. bengkel mana? Yang Indomaret, kanan Indomaret, depan ada bengkel. Pertigaan. Sumpah tuh nyaho deh ya. Enggak, itu maksudnya kayak Masih apa? Kabupaten Bogor. Iya, Kabupaten Bogor kan luas, Cibinong Kabupaten Bogor, Puncak Kabupaten Bogor, Dramaga Kabupaten Ya, Bogor. Lupa Sumprit kalau nggak salah barat. Bagian Bogor Barat. Bogor Barat itu mana guys? Berarti? Oh, daerah Dramaga. Dramaga ya? Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah. Saya Dari lupa PB lagi. sana lagi berarti ya? Oke, masuknya bayar nggak sih? Enggak. Menurut lo, tempat wisata? Ya iyalah. Ya kirain kayak infak warga aja gitu, parkir warga. Enggak sih, tetap ada, tapi kayak Emang budaya apa yang bisa gue pelajarin ketika gue ke Kampung Uruk? salah satunya berbahasa Sunda mungkin. Biar lebih luas lagi ngomong Sundanya. Ah iya mau gue. Oh, oke. tiba-tiba gitu. Enggak, selain bahasa mungkin apa kan mungkin? Musiknya, Ya, tarinya. oke, kalau musik tari, gue udah banyak sedikit tahu, banyak sedikit tahu dari kampus dulu kan, karena kan di Pakuan ya, gue Pakuan Pret banget ya kan. Dulu belajar semester 1 belajar tentang budaya tari juga, seni tari juga kan, ada nyenggol unsur-unsur apa Sunda sama Patang dan Cahayu. Gue belajar dulu, ya kan. Nah itu tuh gue belajar lah tentang tari tayub. Itu kan tari tayub kan tari khas Jawa Barat ya. Oke, lanjut. Tari tayub ya, tari tradisional gitu kan. Nah, gue belajar musik-musiknya juga ya gitu-gitu. Nah, maksud gue selain itu ada lagi nggak kayak mungkin Tata keramanya. nah, tata krama gitu. Kan beda kan orang Sumatera sama orang Sunda pasti Iya, pembawaannya lebih beda. Enggak, kalau tata krama kayak misalnya ini kan kalau di Jawa itu kalau nggak salah di keraton itu apa kalau Jogja kesana itu Jawa itu kan kalau makan tuh lu nggak boleh apa piring itu berdenting gitu kan. Tata keramanya misalnya cara makannya atau nggak boleh. Sama sih di Sunda juga kayak gitu. Itu pun ada dalam makan, saat makan. Oh, enggak, soalnya kalau di sana mah cuek aja, kita mau makan aja. Iya? Iya. Oh. Beneran, enggak. Gue baru tahu malah ada kayak gitu-gitu tuh. Ternyata orang makan seribet ini ya, gitu ya. Terus kalau di Sumatera mah mungkin kalau berpapasan biasa aja, Bang. Iya, kayak ya udah santai gitu. aja gitu. Kalau di sini kan kita lihat orang aja senyum. Harus someah gitu ya. Gue tahu bahasa someahnya dari sini, someah. Lu nggak ada someh-somehel itu? Ngapain gue bilang harus someah, kenal aja enggak?Gue bilang ya nggak apa-apa, itu bahasa basi. Aduh, gue bilang ya udahlah. Karena perbedaan ini ya. Jadi akhirnya gue sekarang anaknya udah Bogor banget sih. Oke. Gitu gue kayak punten gitu. Tadinya gue nggak pernah kayak gitu, Mut. Sekarang kayak gitu. Kayak gue misalnya lewat ya gitu. Punten ah gitu. Lewat set. Di gang misalnya ada orang set lewat. Gitu. Paling gue gini. Udah gitu doang kan. Terus juga punten lewat. Bari gini. Iya gitu. Nggak ada puntennya nggak ada gitu. Sekarang mah ada gitu. Refleks gitu. Bahkan gue ke Lampung pun punten. Nyawa neko. Digituin gue. Digituin sama yang di Lampung. Nah harapan lu Mut untuk Mojang Jajaka yang sekarang dan yang kedepannya untuk budaya lokal Kabupaten Bogor lah khususnya. Lu pengen kemana sih Mut arahnya? Kalau buat Mojang Jajakannya sih aku berharap mereka lebih aktif lagi dalam berkontribusinya sih untuk masyarakat khususnya di 3 bidang itu tadi, di pariwisata, ekonomi kreatif dan juga di budayanya, UMKM-nya itu. Setidaknya kan sekarang kan udah zaman media sosial semua kan ya Bang, internet dan lain sebagainya. Ya mereka bisa mempresentasikan 3 hal tadi itu melalui sosial medianya gitu. Oh ya. Biar semoga lah ya. Untuk diri lu pribadi ke depan mungkin ada niatan buat Miss Indonesia kah? Miss Hijab? Udah cukup. Aku kalau di Duta udah cukup. Sekarang pengen ke dunia yang baru itu ya tadi di konten kreator, pengen lebih difokusin lagi di situ. Kan kenapa lu akhirnya udah merasa cukup? Yang pertama kan usia, ya kan? Yang kedua emang jadi Miss Indonesia ada atau jadi Miss usia. Hijab? Ada. Oh, 32 kan? Kalau aku kan gak mau yang asal ceplas-ceplus ya Bang. Maksudnya jangan sampai downgrade. Iya kan udah di Mojang Jawa Barat, udah di kabupaten terus ke Jawa Barat, masa tiba-tiba downgrade yang ikutan yang mohon maaf ecek-ecek lah ya gitu kan. Harusnya kan bisa ke Putri Indonesia atau yang ya misalnya Putri Indonesia tuh.
cuman kan aku kan berhijab, harus mewakili Aceh dong. Sama, Iya. setahu aku yang Jawa Barat tuh ya kebanyakan yang gak kerudungan sih, meskipun tidak menutup kemungkinan mungkin bisa gitu ya yang perempuan berhijab juga. Tapi resikonya lo harus lepas kerudung. Nggak tahu juga. Kayaknya sih gitu ya. Agak ngeri ya. Agak sensitif ya. Oke, buat teman-teman di luar rumah nih ya, mungkin ya putri-putri cilik-cilik ayah gitu ya, putri-putri cinta, putri-putri cantik ayah gitu di luar sana yang pengen anaknya atau pengen jadi mojang lah ya, atau pengen ya meneruskan karir perduta-dutaan kayak gitu kan. Sedikit tips and trick mungkin teman-teman perempuan luar sana yang masih muda, SMP, SMA mungkin yang punya cita-cita yang sama. Yang pertama kalau emang kamu mau serius ya menekuni, ya dari fisiknya juga harus dipersiapkan. Tinggi badan, berat badan itu harus standar. Standarnya adalah? Ya ideal. Oh ideal. Ya tingginya perempuan 165 lah. Oh Minimal. iya. Ya berat badannya di bawah 50. Gitu. Pantasnya gitu untuk secara fisik. Berarti yang mau daftar harus sering-sering overthinking tuh perempuan-perempuan tuh biar berat badannya berturun. Iya, ngebatin jadi berkurang. Terus siapin juga bakatnya, jangan sampai kayak aku nih, ini kesalahan aku nih, bingung gitu kan mau menampilkan bakat apa, itu harus diasah sedini mungkin. Dan mungkin yang ketiga wawasan pengetahuannya juga Khususnya tentang daerahnya ya. khususnya tentang daerah. Mau daerah manapun itu ya, mau yang nonton dari Kalimantan, mau dari Duta Kalimantan misalnya, kalau ada di daerah kan harus suka ada kayak gitu-gitu ya. Sama ini kali ya, mentalnya kali ya, satu lagi. Itu juga penting, pondasi banget. Mental kita percuma kan kalau misalkan kita wawasan pengetahuannya udah ada nih, udah matang. Tapi disuruh public speaking ya cas-cus gitu kan, sayang banget, sangat disayangkan. Jadi itu harus dilatih dari sekarang. Jangan dilatihnya tuh pas kalian udah kepilih. Jangan. Terlambat kalau Iya, gitu. kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih Muti udah banyak ngobrol dan sharing sama kita seputar Mojang dan Jajaka di Kabupaten Bogor khususnya ya. Ntar semoga kita bisa ngundang yang kotanya, teman kita juga soalnya. Yakin kita temenan juga tuh soalnya ya. Yes, bestie. Tapi jadwalnya juga sibuk kayak dia. Gak tahu nih. Oke, terima kasih Muti udah ngobrol bareng sama kita. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton podcast ini. Sampai berjumpa lagi di Ruang PK episode selanjutnya. Bye-bye.